Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Segala puji hanya milik Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Karena hidayahnya, alhamdulillah, pada kali ini kita dapat merayakan datangnya, turunnya Al-Quran yang sering kita sebut dengan nuzulul Quran. Alhamdulillahirrabbilalamin. Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat muslim, Al-Quran sebagai pencerah bagi umat muslim. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salammu selalu tercurah kepada hamba kekasihmu, hamba yang berjuang menegakkan ajaran agama Islam di muka bumi ini dengan taruhan nyawa, dengan taruhan para sahabat, dengan taruhan keluarganya yang diancam dibunuh, yang dicap gila, bahkan dilempari batu. Masya Allah. Semoga salam itu terus, salawat itu terus tersampaikan kepada beliau, uswah hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga berlanjut kepada istri-istri beliau, kepada anak-anak beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada tabi'in, kepada tabi'in tabi'at, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin, siswa-siswi SMP Muhammadiyah 5 Yogyakarta yang Bapak banggakan, keistimewaan Ramadan ada nuzulul Quran dan turunnya kitab suci lainnya. Untuk itu mari kita mengetahui lebih dalam apa itu nuzulul Quran dan apa saja yang harus kita lakukan di bulan nuzulul Quran ini. Inilah keistimewaan bulan Ramadan. Bukan hanya diturunkan kitab suci Al-Quran, tetapi diturunkan pula berbagai kitab lainnya di bulan Ramadan. Jadi bukan hanya Al-Quran saja yang turun di bulan Ramadan, tapi kitab lain pun turun di bulan Ramadan. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, bulan Ramadan adalah bulan pilihan diturunkannya Al-Quran yang mulia. Bahkan kitab suci ilahiyah juga diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan pada para nabi. Dari Watsilah bin Al-Asqa, Rasulullah SAW bersabda, Suhuf Ibrahim diturunkan pada awal Ramadan, Taurat diturunkan pada awal-awal Ramadan, Injil turun pada awal 13 Ramadan, sedangkan Al-Quran diturunkan oleh Allah pada 24 Ramadan. Hadis riwayat Ahmad. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, Zabur diturunkan pada 12 Ramadan, Injil diturunkan pada 18 Ramadan, sedangkan yang lainnya sama seperti disebutkan tadi. Suhuf atau lembaran Ibrahim, Taurat, Zabur, dan Injil diturunkan masing-masing pada nabi-nabinya sekaligus jumlatan wahidatan. Sedangkan Al-Quran diturunkan sekaligus di Baitul Izzah dari langit dunia. Ini terjadi pada Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Inilah yang difirmankan Allah Ta'ala, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Quran surat Al-Qadr ayat 1. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi. Quran surat Ad-Dukhan ayat 3. Kemudian setelah itu Al-Quran turun secara berangsur-angsur sesuai peristiwa yang dialami oleh Rasulullah SAW. Ibnu Abbas berkata, Al-Quran
diturunkan pada bulan Ramadan pada Lailatul Qadar di malam penuh berkah. Al-Quran tersebut turun sekaligus jumlatan wahidatan. Kemudian Al-Quran turun secara bertahap sesuai dengan peristiwa pada bulan dan hari. Ada juga riwayat dari Ibnu Abbas yang menyebutkan bahwa Al-Quran itu turun pada pertengahan Ramadan ke langit dunia. Al-Quran diletakkan di Baitul Izzah. Kemudian Al-Quran itu turun dalam kurun waktu 24 tahun untuk memberikan jawaban kepada manusia. Kemudian sejarah itu nuzul Al-Quran, diturunkannya Al-Quran secara utuh dari Laul Mahfuz di langit ke-7 ke Baitul Izzah di langit dunia dijelaskan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kita sudah tidak asing dengan ayat yang barusan kita baca tadi. Ya, terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, bulan yang padanya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan batil. Jadi banyak sekali fungsi diturunkan Al-Quran selain sebagai pembeda antara yang benar dan yang salah. Untuk itu, karena adanya nuzulul Quran, turunnya Quran, apa yang kita harus lakukan, apa yang harus kita peringati, sebenarnya tidak ada dilakukan oleh para sahabat dan tabiatnya tidak ada melakukan peringatan-peringatan pada nuzulul Quran. Namun kita harus mengambil pembelajaran ibroh dari nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran. Apa yang harus kita lakukan, sebaiknya kita lakukan, bagaimana yang harus kita lakukan sebaiknya, mari kita bahas. Peringatan terhadap turunnya Al-Quran diwujudkan oleh masyarakat kita dalam berbagai acara. Ada yang dengan mengadakan pengajian umum, dan ada pula yang mengadakan pentas seni, nasyid, dan lain sebagainya. Lalu, pernahkah kita berpikir bagaimana cara Rasulullah SAW memperingati turunnya nuzulul Quran? Mari kita gali lebih dalam. Apa yang Rasulullah dan para sahabatnya lakukan ketika nuzulul Quran. Jadi bagaimana kita benar-benar ingin tahu apa yang telah dilakukan Rasulullah SAW? Mari kita simak penuturan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, tentang apa yang beliau lakukan. Dalam sebuah hadis, kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran, rawahul Bukhari. Dahulu malaikat Jibril senantiasa menjumpai Rasulullah SAW pada setiap malam Ramadan, dan selanjutnya ia membaca Al-Quran bersamanya. Dapat kita ambil dari hadis ini apa yang dilakukan Rasulullah ketika memperingati nuzul atau turunnya Al-Quran. Beliau selalu membaca Al-Quran, ketika Jibril datang pun beliau membaca Al-Quran. Demikian pula Nabi SAW bermudarasah membaca Al-Quran bersama malaikat Jibril alaihi salam di luar sholat. Dan ternyata itu juga belum cukup bagi seorang Rasulullah membaca Al-Quran saja di luar sholat. Lalu kita ingin tahu bagaimana Rasulullah membaca Al-Quran di dalam sholatnya. Mari kita simak penuturan dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu tentang pengalaman beliau mengikuti sholat tarawih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan. Berikut penuturan dari Hudzaifah radhiyallahu anhu. Pada suatu malam di bulan Ramadan, aku sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bilik yang terbuat dari pelepah kurma. Beliau memulai salamnya dengan membaca takbir
Selanjutnya beliau membaca doa. Selanjutnya beliau membaca Quran surat Al-Baqarah. Sahabat tadi mengira, saya pun mengira bahwa beliau akan berhenti di ayat 100. Ternyata beliau terus melanjutkan bacaan tersebut. Dan saya pun mengira bahwa beliau akan, Nabi Muhammad SAW akan berhenti di ayat yang ke-200. Ternyata beliau membaca hingga akhir Quran surat Al-Baqarah. Apakah sudah? Tidak. Dan beliau langsung menyambungkannya dengan Quran surat Ali Imran hingga akhir. Kemudian beliau menyambungkannya lagi hingga Quran surat An-Nisa hingga akhir surat. Setiap beliau membaca surat yang di dalamnya mengandung hal-hal yang menakutkan, Rasulullah SAW selalu berdoa, berhenti sejenak untuk memanjatkan doa kepada Allah, memohon perlindungan. Sejak usai dari sholat Isya hingga akhir malam, di saat Bilal memberitahu bahwa waktu sholat subuh akan mulai masuk, akan telah tiba, beliau hanya sholat 4 rakaat. Masya Allah, dari setelah Isya Rasulullah melaksanakan sholat tarawih hingga sebelum subuh hanya 4 rakaat. Bisa dibayangkan berapa banyak rakaat, 1 rakaat bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah. Luar biasa sekali, bukan? Mungkin kalau kita yang melakukan hal itu, Masya Allah, itu akan menjadi hal yang luar biasa. Itulah mengapa diceritakan bahwa ketika Nabi SAW sholat malam, kakinya selalu bengkak, karena lamanya, panjangnya bacaan yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Demikian cara Rasulullah SAW memperingati turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan. Membaca penuh dengan penghayatan akan maknanya. Tidak hanya berhenti pada mudarosah, beliau juga membaca Al-Quran pada sholat beliau. Jadi gak cukup hanya pada sholat, tapi tidak cukup hanya ketika di luar sholat, tetapi beliau pun membaca Al-Quran di dalam sholatnya. Sampai-sampai pada 1 rakaat saja, 1 rakaat sholat, beliau membaca Quran surat Al-Baqarah, Quran surat Ali Imran, Quran surat An-Nisa yang jumlahnya 5 juz lebih. Masya Allah. Apakah kita bisa melakukan hal itu? Inilah yang dilakukan Rasulullah SAW pada bulan Ramadan. Itu yang dilakukan Rasulullah pada bulan Ramadan. Lalu bagaimana dengan para sahabat atau ulama-ulama terdahulu dalam memperingati turunnya Al-Quran, nuzulul Quran? Apa yang sahabat-sahabat lakukan? Lalu kita bandingkan dengan apa yang sudah kita lakukan selama ini di bulan suci Ramadan ini. Imam Asy-Syafi'i, tentu kita mengenal beliau. Ya, madhab beliau adalah madhab terbesar di Indonesia, pengikutnya terbanyak di Indonesia. Ya, Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i setiap bulan Ramadan menghatamkan bacaan Al-Quran sebanyak 60 kali. 60 kali. Masya Allah, bisakah kita lakukan? Sebanyak bulan Ramadan 60 kali beliau menghatamkan Al-Quran. Luar biasa. Kalau kita sebagai pengikut Imam Asy-Syafi'i, inilah yang harus kita teladani dari beliau. Inilah yang harus kita ikuti dari beliau. Ya, sebagai kita penganut mazhab Syafi'i, mari kita ikuti di bulan Ramadan ini, kita mengikuti untuk menyelesaikan 60 kali khatam di bulan Ramadan. Ya. Al-Aswab An-Nakhai setiap 2 malam menghatamkan Al-Quran. Dalam 2 malam menghatamkan Al-Quran. Berarti kita simpulkan dalam 1 hari atau 1 malam beliau membaca 15 juz Al-Quran. Dan di hari kedua beliau melanjutkan hingga 30 juz. Berarti beliau dalam 2 malam menghatamkan Al-Quran. Jadi kalau puasa 30 hari, beliau pun menghabiskan atau mengkhatamkan 60 juz Al-Quran. Insya Allah luar biasa. Ada sahabat
ulama Qatadah As-Sadusi memiliki kebiasaan setiap 7 hari menghatamkan Al-Quran sekali. Akan tetapi bila bulan Ramadan telah tiba, beliau menghatamkan setiap 3 malam sekali. Jadi sahabat Qatadah As-Sadusi ini, jika di luar bulan Ramadan, di luar nih, bukan di bulan Ramadan, dia menghatamkan Al-Quran dalam seminggu sekali atau 7 hari 1 kali. Namun jika di bulan Ramadan, sahabat Qatadah As-Sadusi ini menghatamkan Al-Quran dalam 3 malam sekali. Namun bila masuk 10 malam terakhir di bulan Ramadan, beliau senantiasa menghatamkan Al-Quran setiap malamnya sekali. Ya, jadi disimpulkan jika puasa 30 hari, 20 hari itu dia hatamkan 3 malam 1 kali, namun di 10 malam terakhir dia menghatamkan 1 kali. Masya Allah, luar biasa. Demikian teladan ulama-ulama terdahulu dalam memperingati sejarah turunnya Al-Quran. Ya, tidak ada acara-acara lain, tapi kita harus mengikuti bagaimana teladan-teladan ulama-ulama terdahulu, teladan-teladan Rasulullah dalam menyikapi, merayakan yang kita sebut dengan merayakan turunnya Al-Quran, yaitu tadi dengan membaca Al-Quran sebanyak yang kita bisa. Ya, apalagi di 10 malam terakhir kita mencari Lailatul Qadar di malam-malam, kita menunggu Lailatul Qadar dengan membaca Al-Quran, terus semangat, terus bergairah. Ya, itulah cara kita memperingati malam nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran, dengan cara membaca dan menghayati kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Orang-orang seperti mereka lah yang dimaksudkan oleh firman Allah Ta'ala dalam Quran surat Az-Zumar ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiham mathabniyan taqsha'iru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah dzalika hudallahu yahdi bihi may yasha wa may yudlilillahu famalahu min had. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa dengan mutu ayat-ayatnya. Lagi berulang-ulang gemetar karena kulitnya orang-orang yang takut karena Allah, yang takut kepada Rabb-nya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Inilah petunjuk Allah dengan kitab itu. Dia menunjuki siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat memberi petunjuk baginya. Dan firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Quran surat Al-Anfal ayat 2-4. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hatinya. Jadi kalau orang yang beriman, ketika disebut nama Allah hatinya bergemetar, itu orang-orang yang beriman. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan kepada Rabb lah mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian rezeki yang mereka miliki, dan kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Rabb-nya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Adapun kita, maka hanya kerahmatan Allah lah yang kita nantikan. Betapa sering kita membaca, mendengar ayat-ayat suci Al-Quran, dan kita
seakan tidak meninggalkan bekas sedikit pun. Hati masih terasa kaku dan keras, sekeras bebatuan. Iman kita tak kunjung bertambah, bahkan senantiasa terkikis oleh kemaksiatan, dan kehidupan kita pun jauh dari zikir kepada Allah. Akankah kita terus menerus mengabaikan atau mengabadikan keadaan kita seperti ini? Mungkinkah kita akan senantiasa puas dengan sikap mendustai diri kita sendiri? Kita mengaku mencintai dan beriman kepada Al-Quran, dan selanjutnya kecintaan dan keimanan itu diwujudkan dalam hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat. Kapan kita harus membuktikan kecintaan kita, keimanan kita kepada Al-Quran? Yaitu dalam membentuk atau kita membaca Al-Quran, tadarus, mengkaji kandungan-kandungan Al-Quran, dan mengamalkan nilai-nilainya. Maka dari itu, ketika kita membaca Al-Quran, walaupun kita tidak tahu artinya, usahakan kita miliki Al-Quran yang memiliki terjemahan. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, tidak hanya cukup membaca ayat-ayat Arabnya saja. Misal kita membaca satu halaman Al-Quran, setelah kita membaca ayat-ayat Al-Quran, kita membaca terjemahannya. Agar apa? Agar kita tahu. Karena kebanyakan dari kita membaca Al-Quran tanpa memaknai, bahkan mengerti apa yang kita baca tadi. Marilah kita membaca Al-Quran juga membaca terjemahannya, lalu kita pahami, kita pelajari, kita tadabburi, itu untuk menambahkan keimanan kita, agar kita semakin tahu dengan ilmu-ilmu yang telah Allah berikan kepada kita. Marilah kita sikapi nuzulul Quran ini dengan banyak-banyak berdoa kepada Allah, banyak-banyak kita membaca Al-Quran. Ya, tidak ada hal yang kita lakukan lagi di nuzulul Quran ini. Memperingatinya kita dengan membaca Al-Quran sebanyak mungkin yang kita bisa. Kita tadaburi, kita lihat terjemahannya, supaya kita makin paham, supaya kita makin tahu, supaya kita tidak jauh dari apa yang telah Allah ajarkan kepada kita. Untuk itu, seperti yang sudah saya bacakan tadi, yang sudah saya sampaikan tadi, mari kita lakukan, mari kita tiru para sahabat-sahabat Nabi, ulama-ulama terdahulu. Bahkan kalau bisa kita tiru dari Nabi Muhammad SAW yang setiap harinya tidak ada henti-hentinya membaca Al-Quran. Padahal beliau adalah orang yang telah dijamin surga oleh Allah, namun ibadah beliau masih sangat luar biasa. Kita yang belum dijanjikan oleh Allah mendapatkan surga, tapi kita masih semena-mena, sholat masih males-malesan, ibadah masih males-malesan, membaca Al-Quran pun bahkan belum bisa. Untuk itu mari kita belajar. Untuk yang belum bisa baca Al-Quran, kita belajar untuk membaca Al-Quran. Setelah kita bisa membaca Al-Quran dengan lancar, kita baca terus Al-Quran, lalu kita baca arti-artinya, kita tadabburi agar kita mendapatkan ilmu, dan Al-Quran yang akan menjadi syafaat atau penolong kita di yaumil akhir nanti. Barakallahu fiik. Kurang lebihnya mohon maaf, itu yang bisa saya sampaikan, Pak Bardan sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ada lebihnya saya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Bila fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.